Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiqatun Najah dengan NIM 314021000022, mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi akad murabahah pada perbankan syariah, mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih implementasi akad murabahah pada perbankan syariah, sudah selayaknya kita itu tahu apa itu definisi dari murabahah. Definisi murabahah. Secara bahasa, murabahah berasal dari kata robaha yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Menurut istilah, murabahah merupakan jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dari definisi tersebut, murabahah memiliki tujuan yaitu melindungi para konsumen yang tidak berdaya terhadap para pedagang yang melakukan tipu muslihat atau curang. Karena pedagang itu melihat konsumen tidak memiliki keahlian dalam melakukan jual beli. Dalam akad murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun murabahah yang pertama yaitu penjual atau ba'i, yaitu orang yang menawarkan barang untuk diperjualbelikan. Yang kedua, pembeli atau mushtari, yaitu orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga, ada barang atau mabi, suatu benda atau objek atau komoditi yang diperjualbelikan. Yang keempat, saman, yaitu harga barang yang dijual. Harga barang yang dijual ini diperoleh dari harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang kelima, siqah, yaitu lafal ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat murabahah. Syarat murabahah yang pertama yaitu pihak yang berakad harus pandai masalah hukum dan dalam keadaan ikhlas, tidak terpaksa atau sukarela. Yang kedua yaitu objek yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, mempunyai kebermanfaatan, mampu diserahkan dari penjual ke pembeli ataupun sebaliknya, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan ke penjual. Jika barang bergerak, maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan. Syarat yang ketiga yaitu akad atau siqah. Harus disebutkan dan jelas secara spesifikasi dengan siapa kita berakad. Kemudian, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Tidak menetapkan batasan waktu, misalnya saya jual kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan kembali menjadi milik saya. Untuk syarat selanjutnya yaitu ada harga. Untuk harga jual ialah keuntungan yang ditambah dengan harga beli. Harga tidak bisa berubah selama masa perjanjian dan pada pembayarannya harus pada waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Akad murabahah mempunyai dua jenis. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan. Yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Akad murabahah dengan pesanan yaitu transaksi jual beli terjadi setelah penjual memberi barang yang telah disepakati dan dipesan oleh pembeli, bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai yang ditanggung penjual. Jika tidak mengikat, maka pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Akad selanjutnya yaitu akad murabahah tanpa pesanan. Penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Akad murabahah memiliki landasan hukum syariah. Yang pertama ada Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berarti hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Landasan hukum yang kedua yaitu ada as-sunnah. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama, jual beli secara tangguh. Yang kedua, mukaroh
mudah atau mudharabah, dan yang ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Landasan yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama. Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasul. Yang keempat ada fikih, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain mengenai landasan hukum syariah yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK nomor 102 yang mengatur mengenai akad murabah. Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN-MUI-4/2000 mengatur mengenai ketentuan umum murabah dalam bank syariah, yakni akad murabah merupakan bebas riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai dengan kesepakatan. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Bank harus mempunyai semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Bank menjual barang tersebut kepada pemesan dengan harga jual senilai harga beli, ditambah dengan keuntungannya yang telah disepakati. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 102. PSAK ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan korporasi syariah yang melakukan transaksi murabah, baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabah dengan lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah. Akuntansi murabah mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapkan dan transaksi murabah. Untuk pengakuan, untuk penjual pada saat perolehan, aset murabah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dan untuk akuntansi pembeli, aset yang telah diperoleh melalui transaksi murabah diakui sebesar biaya perolehan murabah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabah yang ditangguhkan. Selanjutnya yaitu pengukuran dan penyajian. Piutang murabah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Margin murabah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akon piutang murabah. Kemudian beban murabah tangguhan disajikan sebagai pengurang kontra akon atau utang murabah. Selanjutnya yaitu murabah dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, murabah dikenal dengan li al-amri bil al-syira, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara murabah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak. Dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan atau berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Sebagai contoh, Sinta mengajukan permintaan pendanaan kepada bank syariah untuk membeli rumah di Purbalingga. Bank tersebut menginformasikan kepada Sinta bahwa harga asli rumah tersebut senilai 625 juta dan bank akan menjualnya sesuai dengan harga asli, dan bank akan mengambil keuntungan sebesar 25 juta. Jika Sinta setuju, maka dia akan membeli rumah tersebut dengan harga 650 juta, baik secara tunai maupun kredit. Perjanjian akad akan sah setelah terjadinya serah terima atau ijab kabul. Bagan alir murabah secara pesanan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, bank dan nasabah melakukan negosiasi. Ketika telah mencapai kesepakatan, bank dan nasabah melakukan akad jual beli. Kemudian, bank melakukan pembelian barang secara tunai kepada pemasok. Pemasok ini nanti membeli barang sesuai klasifikasi dari bank, kemudian mengirimkannya ke nasabah dan juga mengirim dokumen ke bank. Bank memperoleh berkas dari pemasok. Ketika nasabah telah menerima dokumen dan barang, maka nasabah akan mulai membayar angsuran dan sewa atas barang tersebut. Untuk bagan alir selanjutnya yaitu bagan alir IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Nasabah memesan objek sewa kepada bank, kemudian bank akan membeli pesanan nasabah melalui supplier. Pihak supplier akan membeli dan kepemilikan barang tersebut atas nama bank bukan nasabah. Kemudian supplier mengirim objek sewa ke nasabah. Bank dan nasabah melakukan akad IMB. Kemudian nasabah akan membayar sewa atas objek tersebut.
Di akhir masa sewa, kepemilikan akan beralih dari bank ke nasabah. Untuk bagan alir selanjutnya yaitu bagan alir MMQ atau Musyarakah Muntanakisah. Musyarakah Muntanakisah merupakan operasional perbankan syariah berupa kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pembelian suatu barang atau benda yang mana aset barang tersebut menjadi milik bersama, yaitu bank syariah dengan nasabah. Untuk bagan alirnya yaitu bank nasabah melakukan negosiasi angsuran dan sewa barang. Kemudian yang kedua, ketika telah mencapai kesepakatan, maka dia akan dilakukan akad atau kontrak kerjasama. Selanjutnya yaitu melakukan pembelian barang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, bank atau nasabah. Selanjutnya nanti akan memperoleh berkas dari developer, nasabah mulai membayar angsuran dan sewa atas barang tersebut. Di akhir, bank akan menyerahkan kepemilikannya. Perbedaan dari bagan alir di atas yaitu dengan pembiayaan IMBT, barang yang diperlukan oleh seseorang dengan mendatangi bank syariah untuk menyewa, dan pada saat sewa terakhir, seseorang itu bisa memiliki barang tersebut. Murabahah hanya terletak di objeknya, kalau murabahah itu berupa barang, sedangkan pada IMBT berupa barang dan jasa. Sedangkan pada akad musyarakah muntanakisah atau MMQ melakukan dua kontrak perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian antara bank dengan konsumen untuk berkongsi memiliki sebuah rumah atau objek. Yang kedua yaitu perjanjian sewa menyewa atau ijarah, yaitu pemilik rumah yang diketahui nasabah dan bank, maka pihak nasabah tiap bulannya membayar sewa kepada pihak bank. Perbedaan dari bagan alir di atas yaitu dengan pembiayaan IMBT, barang yang diperlukan oleh seseorang dengan mendatangi bank syariah untuk menyewa, dan pada saat sewa terakhir, seseorang itu bisa memiliki barang tersebut. Murabahah hanya terletak di objeknya, kalau murabahah itu berupa barang, sedangkan pada IMBT berupa barang dan jasa. Sedangkan pada akad musyarakah muntanakisah atau MMQ melakukan dua kontrak perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian antara bank dengan konsumen untuk berkongsi memiliki sebuah rumah atau objek. Yang kedua yaitu perjanjian sewa menyewa atau ijarah, yaitu pemilik rumah yang diketahui nasabah dan bank, maka pihak nasabah tiap bulannya membayar sewa kepada pihak bank. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akad murabahah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, transaksi lebih transparan, karena penjual wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi atau beli suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual, sehingga transaksi ini harus dilakukan secara amanah dan jujur. Yang kedua, yaitu mengutamakan kepentingan dua pihak. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas yang diperoleh penjual dan yang diperoleh oleh pembeli. Yang ketiga, yaitu balas jasa. Pembiayaan murabahah seringkali digunakan dalam kredit syariah, di mana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli. Yang keempat, yaitu keuntungan bisa dinegosiasi. Pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Yang selanjutnya yaitu angsuran dibayar sesuai dengan kesepakatan. Tidak hanya mengatur mengenai transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai dengan kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual. Digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Untuk kegiatan konsumtif yaitu pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembangan usaha. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.